Shalom, selamat pagi saudara dan saudariku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari nikmati berkat Tuhan melalui ciptaannya. Mari alami keajaibannya setiap hari. Melihat kebesaran Tuhan melalui dunia yang menakjubkan. Yang ditulis oleh Pendeta Doug Batchelor. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah menjaga, melindungi dan memelihara kami di sepanjang malam istirahat. Pagi ini kami bangun dengan kekuatan tubuh yang baru dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk mengerti, sehingga kami bisa praktekkan nanti dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dunia hewan. Judul renungan hari ini, kapal di padang gurun. Ayat inti terdapat dalam kitab Markus 10 ayat 25. Demikian firman Tuhan, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudaraku, kebanyakan orang tahu bahwa unta beradaptasi dengan baik di gurun pasir kehidupan. Kakinya yang lembut terbentang agar tidak tenggelam ke dalam pasir. Untuk melindungi matanya dari pasir, mereka mempunyai 2 baris bulu mata yang tebal. Mereka bisa melihat melalui kelopak mata ketiga yang tipis saat badai pasir. Unta bisa menutupnya lubang hidungnya untuk menghalangi pasir yang ditiup angin dan memiliki rambut ekstra di dalam telinga untuk menghalangi agar pasir tidak masuk. Bertentangan dengan mitos populer, unta tidak menyimpan lebih banyak air dari hewan lain. Namun, tubuh mereka dapat menangani dehidrasi ekstrim dengan lebih baik, memungkinkan mereka untuk pergi berhari-hari tanpa perlu minum. Unta telah diketahui bahwa dapat secara aman kehilangan air tubuh setara dengan 40% berat badan mereka. Kehilangan cairan seperti ini akan mematikan bagi hewan lain untuk menebus kehilangan cairan tersebut. Unta dapat minum air dalam jumlah yang sangat banyak dalam satu sesi, di mana hewan ini dapat minum hingga 102 liter air dalam 10 menit. Karena besarnya perubahan suhu gurun antara malam dan siang, sistem tubuh unta memiliki kemampuan menahan fluktuasi suhu tubuh yang sangat besar tersebut dari 36,5 hingga 42 derajat Celcius. Sebelum perang saudara, upaya dilakukan untuk menggunakan unta dalam menyeberangi padang gurun Amerika Serikat. Namun percobaan tersebut gagal. Kaki mereka yang empuk tidak cocok untuk sebagian besar medan di wilayah barat daya Amerika yang berbatu. Mereka membuat kuda ketakutan dan mereka dibenci oleh pawangnya yang sudah terbiasa dengan bagal yang lebih jinak. Sebaliknya, pada waktu yang hampir bersamaan, unta juga ada diperkenalkan di Australia, tempat mereka berkembang dengan baik. Unta liar sekarang tersebar di pedalaman Australia yang gersang dan diperkirakan mencapai jumlah lebih dari 500.000 ekor. Unta dan kanguru hidup berdampingan. Selama berabad-abad unta disebut kapal gurun karena mereka menyerupai perahu yang mengapung melintasi lautan pasir dan dapat menempuh jarak hingga 160 km dalam sehari, membawa beban berat lebih dari 450 kg. Saudaraku, ingatlah gambaran ini ketika saudara memikirkan kata-kata Yesus.
Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dalam kitab Markus 10 ayat 25. Yesus juga menceritakan sebuah perumpamaan tentang seorang kaya yang tiba di Hades yang telah banyak disalahpahami. Inti yang dimaksudkan Yesus adalah orang-orang kaya yang tidak peduli pada orang lain, hanya mempunyai satu hal saja yang mereka miliki dalam hidup ini. Kekayaan dengan mudah mengalihkan perhatian kita dari kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang baru saja kami dengar. Kiranya kami menjadi umat Tuhan yang tidak mementingkan diri. Kiranya kami selalu mau berbagi dengan apa yang Kau berikan bagi kami, bisa menjadi saluran berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Tolong dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.